Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. Kami dari kelompok 14 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang di depan ada. perkenalkan, nama saya Fatih Dani Suara Sumarno. Perkenalkan, nama saya Candika Aurelia Maulana. Perkenalkan, nama saya Renko Sanyodi Kardina. Perkenalkan, nama saya Reza Ali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fahruzi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai lingkup jenis bidang usaha dan pendirian perusahaan dalam bidang lembaga pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 9 tahun 2009 yang diatur lebih lanjut dengan Permenke nomor 84 tahun 2006, diatur lebih lanjut lagi menjadi Permenke nomor 18 tahun 2012 dan diatur lebih lanjut lagi menjadi Permenke nomor 100 tahun 2019 dan peraturan OJK terkait. Selamat menyaksikan. Ya guys, jenis bidang lembaga pembiayaan itu ada 3 nih. Yaitu kan ada perusahaan pembiayaan, nah perusahaan modal ventura, dan terakhir kan ada perusahaan pembiayaan infrastruktur nih. Nah pengertiannya itu apa sih? Jadi setelah saya cari ada di Permenku nomor 84 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan itu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan, bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Sedangkan dari perusahaan modal usaha menurut pasal 1 ayat 2 Permenku nomor 8 tahun 2012, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha. Nah, yang ketiga itu kan ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Menurut pasal 1 ayat 2 Permenku nomor 100 tahun 2009, itu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Oh gitu. Permenke berbeda-beda yang ngatur. Iya, ada banyak ya yang ngatur ya. Karena sering berubah lebih lanjut. Jadi setiap perusahaan tuh beda-beda. Beda pengaturan juga ya. Oke, jadi kan tadi Imam Fahruzi udah ngejelasin ke kita nih pengertian lembaga pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan juga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, sekarang apa aja sih bidang usaha dari lembaga pembiayaan itu? Nah, lembaga pembiayaan tadi kan sudah dijelaskan Imam tuh ada 3 ya, ada perusahaan pembiayaan yang pertama, yang kedua ada perusahaan modal ventura, terus ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, mereka ini tiga ini punya bidang yang berbeda-beda juga bidang usahanya gitu loh, dan diatur oleh Permenke terkait. Yang pertama itu perusahaan pembiayaan. Tadi kan udah diatur tuh melalui Permenke nomor 84 tahun 2006 ya kalau tidak salah. Nah, bidang usahanya itu ada sewa guna usaha, ada juga anjak piutang, ada penjual piutang, ada juga pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, dan sebagainya. Nah, kembali ke yang kedua, yakni perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura tadi kan diatur melalui Permenku nomor 8 tahun 2012 ya. Nah, di situ ada 3 bidang usaha. Yang pertama di situ ada penyertaan saham, yang kedua ada penyertaan melalui pemberian obligasi, yang ketiga ada pembiayaan berdasarkan pembiayaan atas hasil usaha. Nah, yang terakhir yang ketiga merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang diatur di Permenku nomor 100 tahun 2009. Nah, bidang usaha dari pembiayaan infrastruktur ini seperti pemberian pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, jadi pembiayaan lagi gitu ya. Yang ketiga, pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur tersebut. Oh gitu. Iya ya, berarti Ada banyak Banyak ternyata Jadi ya bidang bidang usahanya usahanya. beda-beda, dibagi lagi, diatur juga di Permenke-nya masing-masing. Nah, untuk persoalan selanjutnya nih ya, pembahasan yang selanjutnya kan tentu setiap ini ada bentuk hukumnya dan tata cara pendiriannya. Iya. Nah, Iya. hukum itu dan tata cara pendirian itu kayak gimana sih? Jadi sebenarnya ya bentuk hukum dari lembaga pembiayaan itu sendiri adalah perseroan terbatas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1993.
Dan dilanjutkan lagi mengenai tata cara pendiriannya ya. Tata cara pendiriannya ini, perusahaan pembiayaan dapat didirikan warga negara Indonesia dan garis miring atau badan hukum Indonesia atau badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan garis miring atau badan hukum Indonesia dalam tanda kutip usaha patungan. Iya, itu sangat rumit sekali itu. Di pasal 7 di Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 tahun 2006 itu dasar hukumnya sebenarnya. Lalu dilanjutkan lagi dari setiap para pihak wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan. Dilanjutkan lagi perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam di atas wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasar perusahaan kegiatan pembiayaan yang akan dilakukannya. Selanjutnya berkenaan dengan format ya. Formatnya itu berdasarkan pasal 9 Permenkeu nomor 84 tahun 2006 diawali dengan akta pendirian badan hukum serta data direksi dan dewan komisaris, data pemegang saham, lalu ada sistem dan prosedurnya juga kayak gimana nanti. Terus ada fotokopi bukti pelunasan, rencana kerja, hingga pedoman penerapan prinsip yang menguntungkan nasabah tentunya. Rumit sekali. Sangat rumit Panjang sekali, juga ya Reza. berarti prosedur Iya, tata caranya. sangat rumit sekali, Cantika. Betul sekali yang dan Ren ya. Gitu ya. Iya. Gimana? Jadi setelah pembahasan tadi kita, saya ini bertanya-tanya Ren, tentang apa sih persamaan dari 3 lembaga pembiayaan dalam regulasinya itu? Oh, jadi gini, ada beberapa persamaan dalam ketiga lembaga pembiayaan itu. Yang paling pertama itu adalah jenis lembaga pembiayaannya. Jadi seluruh peraturan mengklasifikasikan lembaga pembiayaan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu sewa guna usaha atau leasing, terus ada ajak piutang atau factoring, terus ada pembiayaan konsumen, terus ada juga modal ventura gitu. Dan yang kedua ada juga nih persamaannya lagi nih. Apa lagi tuh? Yang kedua itu adalah ruang lingkup usahanya, itu juga sama tuh ketiganya. Sama ya? Jadi iya, cakupan usaha ke dalam pembiayaan itu diantaranya adalah investasi, terus ada juga modal kerja dan juga konsumsi gitu. Ada lagi nih, satu lagi nih. Yang paling terakhir. Nah, yang paling terakhir itu adalah persyaratan pendiriannya. Jadi persyaratan pendirian juga sama. Pendirian lembaga pembiayaan itu harus berbentuk PT. Oh, harus gitu? Harus berbentuk PT. Gitu. Jadi berbeda-beda ya. Persamaannya banyak. Iya, betul. Ya, setelah kita mendengar dari persamaannya yang dipaparin sama Ren ya, selanjutnya kita ke Cantika. Di mana dia pasti bakalan tahu lah perbedaannya apa nih dari Iya, apa ini. perbedaannya? Sekiranya apa nih? Nah, kalau perbedaannya itu ada 3 nih. Yang pertama itu ada Permenkeu nomor 84 tahun 2006. Nah, awalnya itu ada regulasi awal yang mengatur mekanisme pendirian, izin usaha, serta modul minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan pembiayaan itu sendiri. Nah, tapi habis itu dia itu menentukan ketentuan dasar mengenai jenis usaha yang dapat dijalankan oleh lembaga pembiayaan itu juga. Oke. Nah, yang kedua itu ada Peraturan Menteri Keuangan juga nomor 100 tahun 2009. Nah, itu kan mengatur peningkatan persyaratan modal minimum bagi lembaga pembiayaan guna memperkuat ketahanan industri keuangan itu juga. Nah, Permenkeu ini juga menyusun kebijakan yang lebih taat dan ketat terhadap laporan keuangan dan tata kelola perusahaan itu sendiri juga. Oh, jadi gitu. Iya, nah tapi belum selesai. Ada ke peraturan OJK terkait juga. Nah peraturan OJK ini itu tuh peningkatan standar permodalan minimum dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko. Prinsip hati-hatian. Ya, benar, prinsip kehati-hatiannya. Dan terakhir itu ada penguatan mekanisme perlindungan konsumen. Nah, termasuk transparansi dalam perjanjian pembiayaan itu. Gitu. Jadi perbedaan juga banyak ya. Ada dari Permenkeu nomor 84 tahun 2006 tuh, ada dari Permenkeu nomor 100 tahun 2009. Nah, ada juga dari OJK terkait. Iya. Yaudah, sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah.